Kembali ke guru tanpa tanda jasa. Kalau dulu kayak guru itu karena gajinya kecil, paling kecil, padahal sebenarnya yang paling utama, ya kan? Kalau misalkan kita flashback ke belakang, zamannya dulu Jepang dibom. Nah, itu aja yang ditanyain kan berapa guru yang selamat. Nah, kalau di sini ya benar-benar tanpa tanda jasa ya. Dari penghasilan itu guru yang kayaknya yang paling kecil gitu kan. Ya enggak juga sih, setelah ada sertifikasi itu kan gaji guru menjadi double kan. Itu yang sudah ikut sertifikasi dan juga PNS. Nah, kalau yang belum ini. Nah, itu tugasnya yayasan memang itu ya. Bagian dari masyarakat yang ikut berkontribusi menyelenggarakan pendidikan juga sudah memikirkan bagaimana kesejahteraan dari gurunya dan seterusnya. Tapi pada prinsip kelihatannya pemerintah ini terus akan memeratakan ya, bukan hanya di sekolah negeri, guru-guru swasta juga mulai dipikirkan. Bahkan sekarang kan sedang dikaji akan mendapat tambahan 2 juta itu. Tapi kelihatannya kok mengarah kepada guru yang sudah sertifikasi gitu ya. Tambah numpuk lagi gajinya. Jadi kayak ini ya, kasihan yang baru-baru. Ya memang guru harus dimunculkan perasaan percaya dirinya. Salah satu di antaranya jangan sampai guru itu gajinya kecil gitu. Pada sisi yang lain. Nah, sekarang guru dengan sertifikasi sudah punya gaji double, tapi masih akan ditambah supaya guru itu percaya diri lagi. Saya guru. Saya mendidik anak. Bisa menentukan arah masa depan itu guru. Maka kita tunggu aja keputusan dari menteri yang baru ini, Pak Abdul Mukti itu kelihatannya ada gagasan-gagasan yang pro guru itu banyak hal ya. Iya, karena kan memang pendidikan ya diawali dari guru itu sendiri ya, Bu Dokter ya. Iya, maka dari itu kita juga perlu pengawasan dari masyarakat ya. Dalam hal ini terutama para orang tua murid. Ya, tunaikan kewajiban sekolah ya. Jangan ditunda-tunda pembayaran daftar ulang, SPP. Itu kan kewajiban. Pengennya target anaknya begini-begini, tapi kewajiban tak ditunaikan. Ya, ibaratnya kita ini muslim pengen kaya raya, sejahtera, sehat. Tapi sholat 5 waktu ya. Ibaratnya gitu, zakat enggak gitu. Mau gimana gitu loh. Malaikat yang lihatnya pun bingung ini. Iya kan. Nah, jadi perlunya itu kita ingatkan lagi ya, para orang tua setidaknya itu punya rasa malu lah. Malu kalau hidupnya banyak gaya tapi hutang di mana-mana mungkin. Karena kan memang sempat viral ya Bu ya, ada di salah satu daerah juga yang kayak playing victim. Rame. Kalau saya pronya ke yayasan. Iya. Kalau saya. Jadi memang kalau ada hal-hal seperti itu harus kita lihat dari semua sisi ya. Jadi nggak langsung kita komentar. Iya. Ternyata komentar kita bikin malu kita sendiri. Iya. Maka perlunya kita menahan lisan, kita lihat semua aspek sampai betul-betul kita paham. Kalau perlu ya tetap tahan lisan, kita juga nggak paham. Tapi kalau memang perlu berkomentar ya berkomentarlah yang setidaknya itu bisa menjadi alternatif solusi, tidak sekedar menghujat ternyata bikin malu sendiri gitu loh. Itu. Nah, dan memang harus kita tahu diri, kemampuan kita, level kita ini di mana. Jangan kita hidup pakai level orang lain. Gitu. Kalau tidak mampu di situ, ya jangan di situ. Kan gitu. banyak pilihan. Benar. Banyak sekali pilihan dan kita harus konsekuen dengan pilihan yang sudah kita pilih. Gitu loh. Apapun itu. Dan kita memilih pasangan hidup ya kan, ya harus konsekuen lah. Iya, mau bagaimana juga ya. Iya, Setuju. Iya, sampai tua gitu ya. Sampai memilih anak pekerjaan, cucu. dia harus konsekuen. Ini udah pekerjaan kita pilih, jangan kemudian loncat sana sini dengan berbagai macam alasan. Mesti semua ada hambatannya lah. Semenyenangkan apapun hal yang menurut orang lain kita pilih, mesti tetap ada masalahnya.
Oh iya, benar-benar termasuk ya pasangan ya. Iya. Kita nggak bisa kalau misalkan udah bosan sama yang ini cari yang baru. Nah, yang baru nanti juga siapa tahu lebih Iya, pasti ada tetap masalah. lah. Iya, nggak mungkin selalu baik-baik saja. Iya kan? benar-benar. Karena kita hidup di dunia gitu. Iya. Baik-baik saja nanti kalau udah di akhirat. Kalau kita punya bekal yang banyak gitu ya. Nah, itu tadi kalau ngobrolin pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau kita ngomongin tentang pahlawan yang ada di rumah gitu ya. Gimana sih bisa membuat si anak ini bisa menghargai orang tuanya karena sudah diberikan fasilitas yang sedemikian rupa gitu, karena ada orang tuanya si anak ini bisa bersekolah kayak gitu. Kadang kan ada di luaran sana gitu orang anak gitu yang tidak menghargai apa yang sudah diupayakan oleh orang tua. Iya, banyak banget. Itu Iya, dia. dan sekarang memang nggak semua, tapi beberapa, mudah-mudahan nggak banyak ya. Iya, iya. Beberapa yang menonjol itu orang tua seolah jadi pembantu. Nah, Ya iya, itu. aduh, kayak Ya itu. sedih banget sih kalau Iya. aku ngelihatnya gitu. Betul, dibentak-bentak ya, padahal masih dimintai uang, Iya. disuruh melayani segala rupa. Ya. Itu juga harus pengasuhan dan ketegasan orang tua mutlak diperlukan. Jangan pernah ibu-ibu rumah tangga ini kalau ditanya di luar jawabannya cuma ibu rumah tangga. Nah, itu pengaruh loh ya. Cuma, harusnya Ya. jangan ada kata cuma Iya, ya. betul. Harus bangga. Iya, Jawabannya harus saya tegas. IRT. Ah. Kenapa kalau saya IRT gitu ya? Iya, iya. IRT itu ini loh, bekal ilmunya luar biasa banyak dan tak terbatas. Literasinya harus tinggi banget, harus bisa mengatasi segala macam masalah gitu. Iya, benar. Dia harus bisa jadi ahli kesehatan, ahli psikologi, ahli gizi, ahli Bisa jadi guru ahli juga. pertukangan, iya, Ahli banyak. pertukangan. Beneran Segala ngeteng macam. sendiri. Iya, segala macam hal. Masih harus jadi pusat informasi nasional rumah tangga ya kan. Barang hilang di mana? Oh iya. Google. Oh iya Google. Benar. Iya. Kaos kaki di mana gitu ya. Iya, maka dari itu jangan pernah minder kalau pekerjaannya ibu rumah tangga. Ya, setinggi apapun pendidikan kita, ya kalau kita di rumah, terutama bagi para wanita, para ibu, ya tetap ibu rumah tangga. Iya benar-benar. Harus bisa mengatasi masalah rumah tangga ini, kerjanya mungkin 30 jam sehari tanpa 30 lembur ya. Nggak ada tambahan Iya, ya. tanpa insentif, tanpa lembur, mama begitu ya. Iya. Itu. Curhatan ibu dokter. Iya, kita dengarkan aja. Ya soalnya kalau bu dokter kan kalau udah di rumah jadi ibu rumah tangga, ya Iya. kan. Kalau udah di ruangan itu beda. Iya. Udah beda. Udah ada tulisannya di situ dokter Alia gitu. Iya, jadi apapun jabatan, gelar yang kita sandang kalau sudah masuk ke rumah ya jadi ibu rumah tangga itu kita harus bisa mengatasi. Manajemen kita juga harus bagus supaya semua bisa berlangsung sesuai target yang kita pasang, tujuan yang kita inginkan. Kita ingin semuanya ini baik dunia akhirat toh sesuai doa kita kan, Robbana atina kan gitu. Nah, maka dari itu upaya kita ini nggak ada selesainya ya, nggak ada lelah-lelahnya, harus kerjain terus gitu. Jangan pernah berhenti kalau langkahmu belum sampai. Iya, dalam ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang awal tadi itu, Ustadz. Itu kan tadi dari versinya Dokter Alia. Kalau dari Ustadz sendiri gimana untuk lebih menyadarkan si anak ini bahwa orang tua ya itu tadi bukan pembantu yang cuma bisa disuruh-suruh. Ya, saya kebetulan pernah menulis buku kecil ya. Membangun suasana rumah. Itu saya beri istilah membangun suasana surgawi di rumah gitu. Orang tua memang berat seperti yang dicurhatkan tadi oleh Bu Dokter. Curcol. Tapi kan ada beberapa tugas yang harus disediakan, dilakukan, dipersiapkan oleh orang tua itu. Pertama, misalnya supaya anak kita itu menjadi anak yang mengerti bahwa orang tua itu tugasnya berat. Kan perlu diajari bahwa dalam rumah ini yang bertanggung jawab ini kan gitu ya. Supaya anak tahu tidak intervensi ke orang tua, sehingga orang tua dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab penuh
tidak boleh salah, kalau salah dicaci maki. Itu kesadaran yang seperti itu perlu segera ditanamkan dari bawah, dari awal. Fasilitas perlu dilengkapi dalam hidup itu. Fasilitas misalnya yang mengarah kepada pembentukan karakter anak itu, sediakan bacaan-bacaan yang bisa membentuk karakter anak. Saya masih ingat kok, dulu itu di rumah itu nggak banyak buku, tapi buku yang pernah disediakan oleh orang tua itu sampai hari ini saya masih hafal judulnya, sampai bukanya juga, bukunya jenisnya seperti apa. Judulnya Anak Soleh. Saya terobsesi betul menjadi anak soleh, karena anak soleh itu di situ gambaran hidupnya itu selalu senang, menyenangkan orang, dan hasil akhirnya surga. Sementara anak yang tidak soleh itu selalu membuat onar, kemudian hasil akhirnya neraka. Itu bacaan-bacaan itu kan membentuk karakter, sehingga yang membaca anak diri, walaupun sekedar buku bergambar ya, tulisannya sedikit, tapi nancep di pikiran itu, di hati. Nah, fasilitas seperti itu perlu disediakan di rumah kita, termasuk kalau menaruh Quran itu jangan di tempat yang susah diambil. Ya kan, Quran ditaruh di lemari, dikunci lagi. Taruh di segala sembarang tempat nggak apa-apa, misalnya di meja tamu macam-macam. Kalau dirobek nggak apa-apa, anak-anak ngerobek Quran daripada ngerobek uang, ya kan, nggak apa-apa. Berarti yang dirobek itu hal yang bagus, yang penting diingatkan, nah ini jangan dirobek. Sehingga saya punya teman itu di rumahnya itu ada Quran itu yang tempatnya itu di segala tempat. Di dapur ada Quran karena dia memang hafal Quran ya, sehingga untuk mengingat kembali segera buka Quran. Artinya begini, sediakan fasilitas bacaan itu dengan mudah dijangkau oleh anak kita. Kemudian yang ketiga, biasakan anak dibimbing dengan keikhlasan. Ya, dengan kekerasan boleh, tapi harus juga ada kesabaran. Karena sabar dan tegas itu satu seperti mata uang ya, satu yang saling melengkapi. Bapak itu biasanya tegas, jadi bukan keras. Kalau keras itu ya kebablas gitu ya. Tapi intinya tegas intinya. Kalau ibu itu kesabaran, ya, kesabaran. Tapi kalau kemudian anak segala macam dibiarkan, itu namanya lemah. Bedanya tipis antara sabar dengan lemah. Dan juga beda tipis antara sabar dengan ngawur gitu ya. Tegas dengan ngawur. Pokoknya intinya anak di rumah itu dipoles sebaik mungkin, sehingga nanti akan kelihatan, anak saya ini kelihatannya kok sudah mulai pinter menghargai orang lain, pinter bercerita, pinter memilih-milih tema-tema yang bagus kalau ngomong. Ya, mulai diajarkan hal-hal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah, bicaralah yang baik kepada anak. Kalau nggak bisa, diamlah. Jangan sampai anak diajari dengan kalimat-kalimat dan narasi penuh kekerasan, ancaman, tekanan. Nanti anaknya juga akan melakukan hal yang sama. Insya Allah kalau orang tuanya baik, anaknya juga baik. Tapi soal akidah kadang-kadang memang kebalikan. Ada orang tuanya baik, anaknya karena dibiarkan kurikulum bebas, merdeka itu ya, merdeka hidupnya, sehingga benar-benar merdeka pilihan hidupnya bertentangan dengan. Kemarin saya baru merespon ada seorang yang di TikTok itu kan ngomongnya nggak percaya kepada surga dan neraka, sebaiknya nggak perlu ada agama, nggak perlu ada Quran, nggak perlu ada macam-macam. Saya jawab, karena orangnya ngomong sambil batuk-batuk gitu. Ya, Anda kok sudah mulai batuk, jangan-jangan ini sudah dekat gitu. Selamat ketemu di sana ya gitu saya bilang. Simple. Oke, jadi memang pahlawan, pada intinya pahlawan itu bisa kita temukan di mana aja ya. Kita nggak perlu harus minta pintu Doraemon ke zaman dulu gitu ya. Ke tahun 1900-an gitu. Di zaman sekarang juga banyak kita temuin pahlawan-pahlawan di lingkungan kita yang benar-benar bisa berjasa gitu. Pahlawan yang berjasa, pahlawan yang peduli gitu. Itu kan berarti kan memang pahlawan gitu ya. Terima kasih Dr. Aliyah dan juga Ustadz Suharyo sharingnya di kesempatan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Ya, sama-sama.